Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, bernama Diva Permata Aji, NIM 237111007, akan membawakan topik The Environment in the City. Lingkungan perkotaan. Masalah lingkungan perkotaan terutama terkait dengan peningkatan populasi manusia yang naik selama beberapa dekade terakhir. Salah satu dampak tidak langsung dari peningkatan ini adalah peningkatan populasi manusia yang jauh lebih cepat serta tidak teratur yang biasanya banyak terjadi di kota besar, terutama di negara berkembang. Urbanisasi di negara berkembang juga memperparah masalah lingkungan perkotaan seperti konsentrasi penduduk yang besar di pusat dan pertumbuhan gaya hidup konsumensarisme yang menjadikan kontributor terhadap degradasi lingkungan. Hal-hal yang merupakan kontributor degradasi lingkungan. 1. Lingkungan perkotaan menjadi kurang alami karena kurang vegetasi, fauna, dan kealamian lanskap. 2. Limbah padat, cair, dan gas bersama dengan limbah energi dibuang pada lingkungan perkotaan yang lebih luas. 3. Lingkungan perurbanan kurang alami karena pembangunan infrastruktur transportasi, kegiatan yang melayani kota seperti penebangan berlebihan di kota-kota negara berkembang. 4. Banyak sumber daya alam yang diambil dari lingkungan yang lebih luas dikonsumsi untuk melayani kota. Kota dan aktivitas perkotaan. Perkotaan adalah sebuah permukiman dan pemusatan distribusi pemerintahan dan kegiatan ekonomi, tetapi tidak semua permukiman adalah perkotaan. Permukiman adalah sekelompok tempat tinggal yang berada dalam jarak relatif dekat satu dengan yang lain, sama sehingga tercipta hubungan spasial dan fungsional tertentu di antara mereka. Polusi suara, kebisingan di perkotaan. Masalah kebisingan di perkotaan telah memiliki dimensi yang besar di zaman sekarang. Sumber kebisingan telah meningkat dengan pesat, sehingga semakin banyak area yang mengalami gangguan serius akibat kebisingan. Sumber kebisingan. 1. Lalu lintas kendaraan, terutama di jalan raya, serta kemacetan lalu lintas. 2. Pesawat terbang. 3. Truk sampah. 4. Kereta api. 5. Perahu air rekreasi yang digerakkan oleh motor. 6. Mesin konstruksi. 7. Kegiatan industri tertentu. 8. Anjing menggonggong di daerah pemukiman. 9. Tempat hiburan. 10. Beberapa kegiatan rekreasi di dalam dan di luar rumah. Polusi dari limbah padat perkotaan. Limbah padat perkotaan, Urban Solid Waste USW, atau sampah, umumnya dikenal sebagai sampah dihasilkan oleh tempat tinggal dan berbagai layanan seperti kantor, toko, dan kegiatan non-industri lainnya di kota. Kurangnya pengolahan USW yang dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, udara, dan estetika yang signifikan, masalah kesehatan manusia yang terkait, serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Pengolahan USW meliputi tindakan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Bentar. Nggak bisa ya. Fiturnya tak bisa kan nih? Udah. Udah. Oke. Pengelolaan yang berkelanjutan. 1. Tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. 2. Melestarikan sumber daya alam. 3.
menjaga kualitas lingkungan tetap tinggi. 4. Dapat diterima secara ekonomi. Polusi dan limbah padat perkotaan. Dampak kurangnya pengolahan limbah bagi lingkungan, kerusakan estetika kota, gangguan terkait bau, bahaya terhadap kesehatan masyarakat, polusi tanah, polusi air bawah tanah dan air permukaan, polusi udara setempat, membebani ekosistem alam, risiko kebakaran hutan, dan dampak ekonomi akibat berkurangnya pariwisata dan degradasi berbagai sumber daya alam seperti pantai. Polusi dalam ruang. Saat ini, polusi udara dalam ruangan merupakan masalah serius di rumah-rumah dan di ruang tertutup di negara-negara industri dan negara berkembang. Polusi udara dalam ruangan di negara-negara industri biasanya terkait dengan ventilasi yang tidak memadai. Akumulasi zat beracun di ruang tertutup seringkali sangat besar, sehingga kualitas udaranya jauh lebih buruk daripada di lingkungan luar perkotaan. Polutan utama dalam ruangan adalah sebagai berikut: asap rokok, radon, produk sampingan dari pembakaran seperti karbon monoksida, hidrokarbon aromatik, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida, lalu serat asbes, formaldehida dan senyawa organik yang mudah menguap atau VOC lainnya, serta mikroorganisme patogen. Polusi dalam ruang. Cara paling efektif untuk memerangi polusi dalam ruangan adalah dengan sering melakukan ventilasi, perawatan, dan pengaturan yang tepat juga diperlukan. Karena ventilasi mengurangi penghematan energi ketika ruang dalam ruangan dipanaskan atau ber-AC. 2. Jika memungkinkan, sumber emisi seperti merokok, pembakaran, formaldehida, dan lain-lain harus dihindari. Perubahan perilaku individu juga memainkan peran penting dalam mengurangi polusi dalam ruangan. Sick Building Syndrome atau SBS. Penelitian ilmiah tentang Sick Building Syndrome atau SBS telah menunjukkan bahwa karyawan di gedung bertingkat dengan pemanasan dan ventilasi sentral serta fitur tata letak internal tertentu menunjukkan serangkaian gejala yang bervariasi. Gejala-gejala tersebut terutama meliputi sakit kepala, tidak enak badan, iritasi mata, hidung tersumbat, iritasi kulit, masalah pernapasan, dan lain-lain. Survei yang dilakukan di Swedia, Denmark, dan Inggris menunjukkan bahwa selain kerusakan yang signifikan terhadap kesehatan, menyebabkan kinerja yang lebih rendah, hilangnya hari kerja, dan biaya perawatan kesehatan yang besar. Spesifikasi yang tepat untuk konstruksi dan operasi, manajemen, pemeliharaan, dan pembersihan ruang yang cermat memainkan peran yang penting. Banyak penelitian telah mengusulkan langkah-langkah untuk kebersihan, ventilasi, dan perubahan dalam cara mengelola membersihkan bangunan. Ruang hijau dan ruang terbuka.
Ruang hijau dan ruang terbuka berfungsi sebagai area rekreasi bagi penduduk kota. Alasan, kenikmatan estetika, iklim mikro yang lebih baik, udara yang lebih bersih, lebih sedikit kebisingan. Udah, kamu 2 slide aja. Perkenalkan, saya Anissa Aulia dengan NIM 2371127 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lingkungan alam pinggiran kota. Peran benih hutan di pinggiran kota yaitu bisa menjadi tempat wisata ini, berperan dalam mengatur siklus air, tahan tanah di tempatnya, dan menciptakan iklim mikro yang lebih ringan. Keuntungan pesisir di pinggir kota yaitu iklim mikro yang lebih ringan, pembaruan udara yang cepat, dekat dengan ekosistem alam yang luas, lokasi yang menyenangkan, dan peningkatan kemungkinan yang rekreasi. Aliran sungai di kota. Aliran dan dasar sungai di dalam kota adalah menyalurkan air banjir, berfungsi sebagai ventilator yang berfungsi pada pembaruan udara di kota, kondusif untuk pengembangan vegetatif dan fauna alami, membentuk lanskap penting dengan nilai estetika dan ekologi, serta membantu menciptakan iklim mikro yang lebih ringan. Saya Murni Wulansari dengan NIM 237111018 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Alam di dalam kota. Ruang kota tidak hanya terdiri dari bangunan dan manusia, dan juga tidak hanya dibentuk oleh aktivitas manusia. Flora dan fauna juga memiliki tempat yang penting dalam lingkungan kota. Proses pembangunan yang mengubah lingkungan alam atau pertanian menjadi lingkungan perkotaan memerlukan pemindahan flora dan fauna dari habitat alami mereka dan pengurangan besar dalam populasi mereka. Pemindahan ini hanya bersifat sementara. Sistem perkotaan memiliki kecenderungan untuk kembali ke kondisi alaminya. Satwa liar menunggu waktunya, siap untuk keluar dan menempati kembali ruang-ruang kota saat aktivitas manusia berhenti karena satu dan lain hal. Ekosistem perkotaan. Untuk membentuk ekosistem perkotaan, harus ada spesies biologis yang diperlukan, habitat yang sesuai, sumber energi yang memadai, dan lingkungan yang cukup stabil. Selain rantai makanan minimum ini, kota biasanya juga memiliki organisme lain seperti tanaman, hewan yang memakan sampah, serta predator mereka. Terbentuknya ekosistem kota yang lebih kompleks yang cukup mencakup rantai makanan dan tingkat trafik primer. Dan presentasi teman saya, nama saya Rakan Prasetya Bayaji, NIM 237111032.
Berbagai parameter penting mempengaruhi penciptaan, kompleksitas, dan stabilitas ekosistem perkotaan. Lingkungan yang stabil, keadaan alami lanskap, keberadaan biotop yang sesuai dengan variasi dan ukuran yang substansial, kelimpahan makanan dan air, dan lebih sedikit gangguan yang disebabkan oleh manusia. Ekosistem perkotaan menurut ekologi dasar, satu berfungsinya tingkat trofik dan keberadaan karnivora yang lebih tinggi pada khususnya. Keanekaragaman spesies biologis dan stabilitas populasi, regenerasi alam vegetasi, reproduksi normal hewan, adanya tahap-tahap suksesi ekologis dalam ekosistem. Berkurangnya kehadiran spesies asing dan flora dan fauna. Kesulitan yang dihadapi dalam menciptakan biopori perkotaan di beberapa kota, menciptakan habitat di perkotaan dengan pembatas tertentu. Salah satu faktor pembatas yang penting bagi alam di kota adalah gangguan yang disebabkan oleh manusia. Reaksi penduduk tidak selalu positif terhadap keberadaan satwa liar di kota. Penelitian di taman-taman kota menunjukkan bahwa pengunjung tertarik dengan udara bersih dan kehijauan, tetapi tidak begitu tertarik dengan keragaman vegetasi atau keberadaan satwa liar. Baik, sekian dari kelompok saya. Terima kasih.